Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema kita kali ini adalah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat 1. Menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu kasih sayang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, arti kasih sayang adalah cinta, kasih, atau belas kasih. Kasih sayang merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena kasih sayang dapat mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lain. Dengan adanya kasih sayang, tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Untuk itu, kita sebagai muslim, yaitu orang yang beragama Islam, dianjurkan untuk berkasih sayang kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi kepada sesama manusia, sebagaimana yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang kepada semua umatnya. Beliau tidak membedakan laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dewasa atau anak-anak. Beliau selalu memperhatikan keadaan umatnya di dunia, bahkan sampai di hari akhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kasih sayang pada orang tuanya, kasih sayang pada cucu-cucunya. Bahkan beliau kasih sayang kepada orang yang membenci dan memusuhinya. Alhamdulillah ya anak-anak, kita terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pernah di suatu hari raya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur
dalam medan perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung cerita dari anak tersebut. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Kemudian anak tersebut melanjutkan ceritanya. Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan dari ayahku, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis, wahai paman. Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Rasulullah SAW kepada anak tersebut. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak tersebut menjawab, "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" Sambil anak tersebut tersenyum, Rasulullah SAW kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian yang terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah SAW dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." Kemudian dijawab oleh anak tersebut, "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia dengan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Kata mereka, "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Anak tersebut berkata, "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya sambil ia menangis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Maka anak itu pun kemudian senang dan bergembira. Nah anak-anak, bagaimana? Sungguh luar biasa ya kasih sayang Rasulullah SAW. Bahkan kasih sayangnya sampai diikuti oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa ya dari kisah ini.
Jadi, apakah kalian cinta dan sayang kepada Rasulullah? Sikapku, aku cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian jawab soal berikut ini. 1. Apakah arti kasih sayang? 2. Tuliskan kepada siapa sajakah kita berkasih sayang. 3. Dari kisah tersebut, apakah penyebab anak itu menangis? 4. Siapakah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menyayangi anak yatim tersebut? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.